Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 20 September 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Ada attraction, ya, orang yang kamu dealingkan atau orang yang saat ini kamu pikirkan itu aku melihat masih memiliki ketertarikan terhadap kamu. Ya, masih ada rasa sayang, rasa ketertarikan yang kuat ya. Dan memang dulu sempat dia itu kayak nggak yakin atau seperti mendenial ya, mendenial seperti menolak perasaan dia yang sebenarnya, karena mungkin dia merasa bahwa dia punya banyak pilihan di luar sana, merasa bahwa akan bertemu dengan sosok yang lebih baik dari kamu, dan dia belum yakin ya bahwa kamulah orangnya. Tapi sekarang, terutama hari ini ya, aku melihat dia kayak mantep banget bahwa kamulah memang orangnya. Orang yang memberikan kenyamanan, terus yang memberikan dia keyakinan ya, bahwa kamu memang yang pantas untuk dia cintai seperti itu, atau yang menjadi pasangannya seperti itu. Sehingga aku lihat di sini ada perasaan ingin menerima dan memberi rasa sayang atau rasa cinta ini satu sama lain. Rekonsiliasi berarti hubungan kamu dengan dia saat ini sudah berpisah, atau ya apalah sebutannya, mau jeda, pisah atau cerai. Ya intinya kalian sudah berpisah. Aku lihat di sini sudah tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan. Aduh banyak banget ini. Tidak ada interaksi ya. Dan aku melihat di sini ada keinginan dari dia untuk kembali lagi nih, datang lagi ke kamu, rekonsiliasi lagi dengan kamu. Karena ternyata selama ini dia itu tidak pernah jujur, atau masih banyak yang dia sembunyikan dari kamu, atau ya berbohong seperti itu ya dari kamu. Jadi kalau aku lihat di sini dia pengen datang untuk memperjuangkan kamu lagi ya. Hanya saja kayaknya tidak dalam waktu dekat nih, karena masih ada yang perlu dia fokuskan di sini, ada yang perlu dia prioritaskan terlebih dahulu, karena sesuatu itulah yang menjadi penghambat dia untuk tidak datang segera juga datang ke kamu gitu ya. Memang perasaan itu selalu ada dorongan untuk datang kembali ke kamu, untuk segera datang ke kamu. Tapi aku lihat di sini masih ada penghambat, entah itu keluarga, karir, uang, masalah hidup, atau apapun yang perlu untuk dia selesaikan terlebih dahulu gitu ya, sebelum dia berani mantep datang ke kamu. Retreat ya, retreat ini orang yang ternyata selama ini fokusnya itu di karir, hal-hal yang bersifat duniawi, karir, uang, have fun ya. Pokoknya yang bersifat materi atau duniawi seperti itu. Sehingga mungkin kalau aku lihat di sini kayak dia ini sering mengabaikan kamu mungkin selama ini, atau sering tidak peduli sama kamu gitu ya. Karena ya itu tadi, dia lebih memprioritaskan kehidupan duniawinya gitu. Kemudian aku melihat sebenarnya semakin dia lama berpisah dari kamu, semakin dia pergi dari kamu, semakin dia tidak memperjuangkan kamu, dorongan hatinya itu semakin kuat untuk memperjuangkan kembali hubungan kalian gitu. Jadi kalau aku lihat, walaupun di sini dia tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan dengan kamu, tidak ada interaksi dengan kamu,
hatinya, pikiran dia selalu gelisah gitu ya, ingin segera bertemu, ingin segera memperjuangkan kembali, ingin memperbaiki hubungan, ingin datang lagi, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat yang kamu lihat sekarang dia sepertinya baik-baik saja, no, tidak. Sebenarnya dia kacau, pikirannya kacau, hatinya kacau, gelisah, tidak tenang ya. Tidak tenang, selalu kepikiran kamu terus, selalu ada dorongan untuk bersama lagi ya, bertemu lagi, seperti itu. Oke, kalau aku lihat sih kamu berdealing dengan seseorang yang egois ya. Egois, terus itu juga 7 ini. Orangnya sombong, seperti itu ya. Sehingga ketika kamu sempat menjalani hubungan dengan dia, itu kayak apa ya? Kayak sulit gitu untuk merasa bahagia ya. Terus itu juga dia ini punya kepribadian yang setiap menghabiskan waktu bersama dengan kamu itu seperti terasa menyusahkan, masam, menyakitkan, mengecewakan, seperti itu ya. Setiap kamu bersama dia ada aja yang membuat kamu kecewa, ada aja yang dia lakukan itu sampai membuat kamu tersakiti, seperti itu. Dia orang yang selalu mengendalikan atau punya perilaku yang mengendalikan, mendominasi dan juga manipulatif. Dia selalu mencoba untuk mengendalikan kamu dari setiap posisi dalam kehidupan kamu. Mau itu pertemanan, keluarga, karir, kehidupan apapun. Itu pengennya dia yang mengontrol atau dia yang mengendalikan, seperti itu ya. Orang yang sombong, agresif, punya perilaku yang tidak baik ya. Terus itu juga aku melihat di sini entah ini kamu atau dia, ada yang kalau ngomong tuh suka ceplas-ceplos, suka nyakitin, sehingga itu yang menjadi pemicu ya, pemicu pertengkaran atau yang menjadi agresor di hubungan kalian, sehingga ya sering terjadi pertengkaran seperti itu. Oke, di Hierophant, aku melihat dari kemarin-kemarin ya, ini orang tuh kuat banget loh, kuat banget doanya, ya, kuat banget memintanya untuk meminta kepada Tuhan ya, atau semesta untuk bisa bersama lagi dengan kamu, kembali lagi dengan kamu, diberikan jalan untuk bisa bersama lagi dengan kamu. Oke, aku melihat juga kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya gila kerja, tapi kayaknya akhir-akhir ini itu kayak lagi males-malesan atau dia kayak lagi ngerasa bosen gitu ya. Atau ini bisa jadi energi kamu gila kerja dan kamu mungkin saat ini lagi males-malesan, lagi ngerasa bosen gitu ya. Seperti tidak ada inisiatif atau dia yang lagi saat ini tidak punya inisiatif. Dan aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang pelit, tidak bertanggung jawab, mungkin dia suka berjudi atau suka berinvestasi di hal-hal yang beresiko. Orangnya posesif ya. Kemudian aku melihat di sini hubungan kalian itu tidak stabil ternyata selama ini ya, karena si dianya mungkin kurang memberikan usaha atau dedikasi di hubungan kalian. Terus itu juga hubungan tampak monoton, hubungan tampak tidak menarik ya. Bahkan mungkin makin kesini gairah cinta kalian itu semakin memudar, seperti itu ya, sehingga inilah yang membuat hubungan kalian itu tidak berhasil. Terus itu juga ya, kamu berdealing dengan seseorang yang pemalas, lemah, pecundang, penjudi, penipu, tidak setia ya, masih suka bermain-main ya, belum bisa untuk diajak serius. Terus itu juga orang yang sangat tertarik pada pasangan yang dilihatnya itu dari kekayaan atau kedudukan sosial dari pasangannya, kayak gitu ya. Orang yang kurang disiplin, kurang berdedikasi ya. Dan orang yang gampang mengingkari komitmen, orang yang masih terobsesi dengan harta benda, uang, sehingga gampang sekali mengabaikan pasangan dan seperti tidak terlihat seperti
tidak terlihat menarik ya dan membosankan bagi dia kayak gitu, karena yaitu fokus dia ternyata sama ini tuh masih di karir, uang, hal-hal yang apa ya, hal-hal yang bersifat duniawi yang untuk dia have fun kayak gitu ya. The Tower ya, hubungan ini sudah ada perpisahan, sudah ada perceraian ya. Terus itu juga kalau aku lihat bagi kalian berdua selama menjalani hubungan ini, kalian itu merasa ini adalah pengalaman-pengalaman yang sulit. Bahkan hubungan ini terasa mengerikan sehingga membuat apa ya, kalian tuh kayak mencapai titik puncaknya rasa ketegangan. Selama kalian menjalani hubungan ini mungkin memang penuh ketegangan, penuh dengan apa ya, kayak kecanggungan, kaku gitu ya, kayak sudah tidak nyaman lah, dan ini sudah mencapai titik puncaknya. Makanya di sini aku lihat kalian sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah ada yang berpisah ya, karena selama ini pun aku lihat komunikasi di antara kalian itu jarang sekali terjadi ya. Hubungan benar-benar kacau, tapi herannya kalian selama ini tetap bertahan aja ya, walaupun kalian tahu hubungan ini tuh sebenarnya sudah kacau tapi tetap bertahan. Sehingga karena hubungan ini tidak kemana-mana, tidak ada perkembangan, semakin menegangkan, kacau ya, hubungannya tidak memberikan kenyamanan, bahkan malah justru memberikan kekecewaan. Akhirnya di sini mau nggak mau kalian harus mengalami perubahan besar-besaran. Siapapun di sini yang punya niatan buruk, ide-ide palsu, atau apapun lah ya, yang bisa menyakiti pasangan atau bisa merusak hubungan, maka dialah orang yang memang harus benar-benar berubah. Sehingga aku lihat hubungan ini benar-benar berubah secara ugal-ugalan, aku lihat di sini ya. Jadi mungkin kamu tiba-tiba berubah sikapnya, tindakan yang tadinya bucin banget kok sekarang cuek banget gitu ya. Yang tadinya kamu apa ya, effortnya mah pol-polan sekarang nggak ada sama sekali. Nah, dia akhirnya melakukan perubahan juga gitu ya, aku lihat di sini. Jadi seperti tertampar gitu loh dengan perubahan yang kamu alami. Terus itu juga aku melihat di sini memang perubahan yang secara ugal-ugalan ini terjadi itu sebenarnya dasarnya agar hubungan kalian bisa lebih kuat dan lebih jujur satu sama lain ya. Karena hubungan ini kalau aku lihat baik kamu ataupun dia mungkin seperti terasa sulit gitu loh untuk bisa saling memahami secara alami hubungan ini mau dibawa kemana, atau hubungan ini sebenarnya apa gitu loh ya. Seperti apa hubungannya pun mungkin kalian tidak terlalu memahami, karena yaitu hubungan terlalu canggung, hubungan terlalu menegangkan, hubungan terlalu banyak rasa kecewanya gitu. Jadi untuk bisa secara alami saling mengerti, saling menunjukkan apa itu namanya tujuan, itu pun tidak terrealisasi gitu ya. Justice, oke. Ada keadilan yang saat ini dia dapatkan ya atas apa yang dulu pernah dia lakukan di hubungan kalian. Kalau misalkan di sini dia dulu sering selingkuhin kamu, sering mengkhianati kamu, kemungkinan bisa jadi dia saat ini juga memang lagi diselingkuhi atau dikhianati oleh pasangannya. Atau mungkin dia selama ini itu tadi ya, gila kerja sehingga tidak memperdulikan kamu. Ya sekarang dia tenggelam dalam pekerjaannya dan mungkin dia sekarang tidak diperhatikan oleh teman-temannya, oleh rekan kerjanya, bosnya, atau memang dengan pasangannya. Kalau di sini kamu lihat dia ada pasangannya, gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia kayak semacam kena karma dari apa yang pernah dia lakukan sama kamu, gitu ya. Jadi apa yang pernah dia lakukan sama kamu pun ada yang kayak senjata makan tuan gitu loh. Misalkan dulu dia tidak memperdulikan kamu, tidak menganggap kamu ada. Setelah sekarang kamu berubah secara drastis, kamu yang dulunya selalu effortnya pol-polan, kamu yang dulu bucin, sekarang kamu udah cuek banget, sehingga sekarang ketika dia mendapatkan kesulitan, dia tidak dihargai oleh orang-orang, untuk mendapatkan perhatian kamu lagi, untuk mendapatkan kasih sayang dari kamu lagi, dia nggak bisa gitu
ya. Jadi kayak ya senjata makan tuan ya, aku lihat di sini dia pun mendapatkan perlakuan yang sama seperti apa yang dulu pernah kamu rasakan, atau yaitu dia termakan sendiri oleh sikap atau tindakannya kayak gitu ya. Sebenarnya kalau masalah karma ini memang hanya semesta sih yang tahu ya, dia akan dibawa kemana, apa yang harus dia lakukan ya, apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti di sini dia mendapatkan keadilan yang sepantasnya dari apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu ataupun orang lain di luar sana. Gitu ya. Queen of Swords. Aku melihat saat ini dia merasa kayak bersalah atas masa lalu dia terhadap kamu. Dulu mungkin dia pernah selingkuhin kamu, bohongin kamu, memperlakukan kamu dengan tidak baik. Sekarang tuh kayak dia menyesali, seperti ini tamparan bagi dia. Dan dia merasa sangat-sangat bersalah gitu. Seperti, apa iya aku dengan tindakan aku dulu yang selingkuhin kamu, bohongin kamu, memperlakukan kamu tidak baik, menganggap kamu seperti tidak ada, itu bisa termaafkan gitu. Aku aja yang kalau misalkan diperlakukan seperti itu, otomatis aku pasti marah, aku pasti mungkin akan sulit memaafkan. Jadi saat ini dia itu dikeluti atau ya dihantui oleh rasa bersalah. Ya, saat ini dia merasa kayak gagal memaafkan masa lalunya, memaafkan dirinya. Atau bisa jadi mungkin dulu dia punya suatu masa lalu yang kelam. Entah mungkin dia pernah gagal dalam pernikahan, entah dia mungkin gagal dalam hubungan. Nah, sekarang tuh kayak dia seperti merasa gagal untuk memaafkan masa lalunya gitu. Jadi kalau aku lihat trauma yang dia miliki dari masa lalunya juga itu masih ada sampai sekarang, dan itu dia kayak menyesalinya gitu loh. Dia merasa dialah yang salah kayak gitu loh. Ya, jadi kayak dia berpikir bahwa kenapa sih kok aku nggak pernah bisa mendapatkan hubungan yang langgeng gitu ya, yang apa sih yang sukses. Seperti dia seperti ngerasa kayak ada kutukan gitu loh di diri dia. Dia seperti dikutuk gitu loh. Ya tidak bisa mendapatkan pasangan yang hubungan yang langgeng kayak gitu. Udah giliran dia mendapatkan pasangan yang sosoknya seperti kamu, udah tulusannya pol-polan, taunya dia yang menyakiti kamu ya. Atau sebaliknya, dia udah bucin banget sama yang lain, taunya yang lain itu mengkhianati dia, seperti itu. Sehingga aku melihat kayak dia itu saat ini gagal memaafkan masa lalu, jadi masih ada trauma. Justru malah mungkin akan semakin bertambah, ditambah dengan kamu yang sekarang cuek banget, kamu yang sekarang gagal ya menjalin hubungan dengan dia, ditambah dengan ini. Jadi dia ngerasa semakin merasa bersalah dengan dirinya, dengan masa lalunya. Kalau aku lihat mungkin dia ini orang yang masih belum bisa mandiri atau belum bebas, karena di sini aku lihat mungkin dia masih dikekang oleh seseorang, entah itu orang tua, keluarga, atau mungkin dia memang belum belum bisa bebas lah, intinya seperti itu. Dan ya aku lihat ini orang yang mengekang dia adalah seorang wanita yang lebih tua dari dia gitu ya, entah ibu, kakaknya, atau saudaranya atau siapa. Nah, jadi seperti itu ya, dia masih merasa tergantung dengan orang lain kalau aku lihat di sini. Mungkin dia juga ada nih yang punya ibu tiri yang cukup jahat ya. Atau kalau dia nggak punya ibu tiri yang jahat, bisa jadi dia mungkin punya seorang ibu yang jauh dari dia, seperti itu. Atau ibunya terlalu dingin ya, entah jarakkah yang membuat mereka jauh, atau mungkin karena ibunya terlalu dingin sehingga dia tidak terlalu dekat dengan ibunya, seperti itu. Sehingga ya ini punya sifat yang seperti ini. Mungkin seorang wanita ini orangnya agak kejam, dingin, pahit ya, tidak kenal ampun, pesimis, kasar, mendominasi, obsesif, suka berubah-ubah, pendendam, kejam. Wow, paket komplit ya. Dan mungkin orang ini juga pembohong, suka menipu kamu ya. Terus itu juga aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya masih takut berkomitmen ya.
Kenapa? Karena di sini dia merasa bahwa kalau misalkan dia berkomitmen dengan seseorang, maka kebebasannya itu akan terbatasi atau direnggut gitu loh. Dan sedangkan di sini dia itu masih suka bebas itu tadi, masih suka bermain-main, masih suka kebebasan, masih suka kilar-kilir seperti itu. Sehingga walaupun kamu menjalin hubungan dengan orang ini ya akan sulit gitu ya. Terus itu juga mungkin dia orang yang gak jujur, pernah berlaku licik sama kamu, pernah menipu kamu, seperti itu. Sehingga sering terjadi konflik atau gangguan di hubungan kalian, ya. Mungkin salah satu di antara kalian juga ada yang pendendam di sini. Dan aku melihat ya, ada seseorang yang di saat ini tuh masih menahan rasa sakit. Sehingga inilah yang mencegah orang yang masih memendam rasa sakit itu untuk bisa memberikan perhatian. Mungkin kamu ya, kamu mungkin masih menggenggam rasa sakit dari hubungan kamu bersama dia di masa lalu. Sehingga saat ini kamu untuk memberikan penuh rasa kasih, kesetiaan, perhatian ke dia itu kayak udah hilang gitu, kayak nggak mau lagi gitu. Ya, jadi kemungkinan juga kalau ada masalah di sini mungkin belum terselesaikan di antara kalian. Oke, jadi apa yang saat ini atau kedepannya akan dia lakukan? Kalau aku lihat kemungkinan dia masih akan mengevaluasi setiap situasi yang ada. Bahkan dia mungkin masih sering stalkingin kamu, bagaimana sikap kamu sekarang, apa perspektif kamu terhadap dia sekarang, apa yang kamu lakukan sekarang gitu ya. Intinya dia saat ini tuh lagi evaluasi dengan semua aspek kehidupan dia dan kamu gitu ya. Karena dia merasa bahwa dia harus bisa hati-hati sebelum mengambil suatu langkah apapun atau keputusan apapun. Dia beranggapan bahwa cara apapun yang nanti dia akan ambil atau langkah apapun yang akan dia ambil nanti itu akan akan mempengaruhi hubungan kalian ke depannya. Seperti itu. Kalau misalkan dia sampai salah dalam mengambil langkah atau keputusan, atau misalkan sampai ada terjadi lagi kesalahpahaman, bisa-bisa ya hubungan kalian terancam benar-benar gagal seperti itu. Dia akan dia merasa bahwa ini bisa lepas gitu ya hubungannya. Mungkin aku lihat di sini dia tidak mengungkapkan perasaannya sama kamu yang sebenarnya, jadi dia masih menutup-nutupi perasaan dia sebenarnya sama kamu, bahkan mungkin sampai sekarang ya, sehingga ada rasa emosi dan frustasi di dalam diri dia karena dia harus memendam perasaan cinta dia sama kamu. Dia aku lihat frustasi banget gitu ya, tapi dia berpikir bahwa hubungan ini akan bisa terjalin dengan baik kalau misalkan kamu dengan dia punya pemikiran yang sama, arah tujuan yang sama, perspektif yang sama, jangan berbeda seperti ini. Kalau misalkan masih perspektifnya berbeda seperti ini, kalau dia paksakan untuk dia tetap mengutarakan perasaannya sama kamu, takutnya justru malah nanti di sini tambah ada konflik. Makanya di sini tuh dia sampai detik ini masih mengevaluasi saja keadaan kalian satu sama lain gitu, belum ada tindakan apapun gitu ya, karena dia lihat mungkin perspektif kamu terhadap dia masih beda sekarang, arah tujuan atau prioritas kalian itu masih berbeda, bisa jadi seperti itu ya. Sehingga ya aku lihat hubungan ini belum bisa untuk dia perjuangkan seperti itu. Terus itu juga dia sadar, dia tahu memendam perasaan ini tanpa mengutarakan dan mengekspresikan rasa cintanya ke kamu itu membuat secara mental diri dia itu nggak sehat. Tapi mau gak mau gitu loh, dia ingin melihat kamu bahagia, dia ingin membuat kamu bahagia, bisa membuat kamu puas, ya bisa membuat kamu secara mental sehat seperti itu. Ya dia ingin melihat kamu bahagia. Jadi kalau misalkan menurut kamu saat ini tanpa dia kamu lebih bahagia, ya udah saat ini dia hanya bisa memantau kamu aja dari kejauhan seperti itu. Karena di sini aku lihat juga memang dia ingin menghindari konflik atau argumen
di antara kalian. Makanya di sini dia melarikan diri dari kamu, juga dia melarikan diri dari konfrontasi yang nantinya justru malah akan menyebabkan perselisihan dalam komunikasi kalian, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia sedang, ya walaupun ini bisa dibilang lari ya, lari dari keadaan, tapi ya niat dia sebenarnya ada baiknya juga, karena dia tidak mau lebih berantem lagi dengan kamu jauh dari ini gitu loh. Dia tidak mau lebih dari ini berselisih, berkonflik dengan kamu. Oke. Disclaimer, aku tidak aku tidak memihak kepada dia ya, cuman ini memang kartunya seperti itu, jadi tidak usah mengolok-olok ya, tidak usah mengolok-olok aku. Terus itu maaf ya kalau kemarin aku baca ada yang komen kalau buat video itu nggak usah batuk. Oke, maaf ya, itu kelepasan, kedepannya diusahakan gitu. Terus nggak boleh ketawa, oke, gitu ya, usah ketawa, oke. Aku akan usahakan ke depannya. Oke, seperti itu. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Libra, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dan ini juga ada Hierophant, berarti ada Taurus ya, ada Taurus dan ada Libra yang paling kuat. Oke, untuk angka-angkanya ini ada hubungannya dengan kamu dan dia dalam pembacaan ini, silahkan disituasikan saja. Ada 18, 31, 4, 11, 17, 9, 30, 29, 1, 2, 1, 6, 19, 21, 15, 16, 20, 24, 7, 27, 13, 14, 18, 12, 10, 3, 26, 25, 23, 28, dan 2. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Silahkan disituasikan saja. Ada Januari, Oktober, Maret, Mei, Februari, Agustus, Juli, Juni, November, Desember. Kemudian ada sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio anjing, sio macan, sio babi, sio naga, sio tikus, sio kambing, sio kuda, sio kerbau, sio ular, dan satu lagi sio kelinci. Alfabetnya inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. HE apa ini? M I F A N R C S D T U O Z P N W Y dan G. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.